aktivitas kebaikan, kita bisa melaksanakan ilmu, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa mengupayakan amalan saleh yang tidak ada satupun dari kita bisa mengerjakannya kecuali dari taufik dari Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara kebiasaan Nabi ketika usai melakukan amalan-amalan saleh, beliau bersabda, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi bi ni'matihi, yang karena nikmat dari Allah, taufik serta hidayahnya, tatimmus salihat, segala amal-amal saleh bisa kita laksanakan dengan sempurna. Di antaranya adalah salat yang baru saja kita lakukan secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, keluarga beliau, orang-orang yang mencintai beliau, yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Para hadirin yang Allah muliakan, kembali lagi kita membahas buku karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di yang berjudul Jawami'ul Akhbar, syarahnya, penjelasnya yang juga dari beliau yang judulnya Bahjah Qulubi Al-Abrar, kebahagiaan atau kesejukan hati bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang beriman. Kita sampai pada halaman ke-35, hadis ke-12 tentang orang mukmin yang kuat. Kata beliau rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz, wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amal syaitan. Di situ minus titik ya, titik, rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing keduanya terdapat kebaikan. Bersemangatlah kalian terhadap perkara yang bermanfaat, mintalah tolong kepada Allah, dan jangan kamu lemah. Jika kamu tertimpa musibah, janganlah kamu mengatakan, seandainya aku melakukan demikian, niscaya yang terjadi adalah demikian dan demikian. Akan tapi ucapkanlah, katakanlah, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi takdir dari Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti Dia lakukan. Karena sesungguhnya ucapan lau atau seandainya hanya akan membuka pintu bagi setan. Dan ada riwayat yang lain mengatakan, ketika kita tertimpa musibah, maka ucapkanlah qadarullah, qadarullahi. Jadi ada dua versi. Yang pertama qaddarullah, da-nya double ya. Kalau dalam bahasa Arab, da double itu ditandai dengan syaddah. Apa syaddah? Tasydid. Ini yang umumnya kita baca qaddarullahu, Allah telah menakdirkan. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Versi yang kedua, qadarullahi. Qadarullah artinya takdir Allah. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki maka itu yang akan terjadi. Bedanya di mana? Dua titik. Yang pertama di dalnya ada tasydid, qaddarullah. Titik yang kedua Allahu, qaddarullahu sebagai fa'il, sebagai subjek. Kalau yang kedua qadarullahi, artinya qadar itu bahasa lain, masdar lain dari takdir. Takdir apa istilahnya? Takdir itu padanannya adalah qadar dalam bahasa Arab. Artinya apa? Ya sama, takdir. Artinya apa? Maknanya ini adalah takdir Allah. Titik yang kedua, qadar
pada qadar, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Yang pertama tadi apa? Qadarullahu wa ma syaa fa'al. Yang kedua, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini ada dua redaksi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata beliau, kata penulis, hadis ini mengandung pokok-pokok yang agung dan kalimat yang luas maknanya. Di antaranya adalah penetapan sifat mahabbah. Apa arti mahabbah? Cinta. Bagi siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan bahwasanya kecintaan tersebut terikat, berkaitan dengan sesuatu yang Allah cintai dan orang-orang yang mewujudkan bukti kecintaan tersebut. Terikat dengan dua perbuatan dan dengan orang-orang. Allah mencintai orang-orang yang beriman, Allah membenci orang-orang munafik. Allah mencintai perbuatan. Contohnya, Allah mencintai perbuatan bersuci. Allah mencintai perbuatan taubat. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat namanya sifat cinta. Allah mencintai dan sebaliknya Allah pun memiliki sifat membenci. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Kata beliau, hadis ini juga menunjukkan bahwa kecintaan Allah sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Demikian pula kecintaan Allah kepada hambanya itu ternyata bertingkat-tingkat. Tentunya cinta Allah kepada mukmin yang kuat lebih dibandingkan dengan cinta Allah kepada mukmin yang lemah. Sehingga kecintaan Allah kepada seorang mukmin yang kuat lebih besar dibandingkan dengan cinta Allah kepada mukmin yang lemah. Ini tutup paragraf. Ada penjelasan sedikit di sini. Yang ingin kita jelaskan adalah terkait keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kepada perilaku Allah Azza wa Jalla yang sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Seperti Allah menciptakan. Ini kan perbuatan ilahiyah. Allah berbicara. Allah berbicara tidak? Berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan benar-benar. Taklima. Kemudian Allah memiliki sifat lain, sifat cinta. Allah memiliki sifat benci. Allah memiliki sifat rahmat, sayang. Allah memiliki sifat murka, marah. Ini semua keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa kita meyakini demikian? Karena yang datang kepada kita pun demikian. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi SAW begitu banyak merangkum bahwasanya Allah itu memiliki semua sifat-sifat ini. Selesai masalah. Ini kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, akidah kita diambil dari Al-Quran, akidah kita diambil dari hadis Nabi SAW, serta pemahaman yang benar dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Mudah. Namun, keyakinan seperti ini diingkari oleh orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Asy'ari. Banyak enggak orang-orang Asy'ari? Banyak apa sedikit? Banyak. Terutama di negeri kita. Banyak sekali. Dan mereka mengingkari adanya sifat-sifat perilaku Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan pada Allah itu berperilaku. Allah itu berbuat sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Asy'ari. Meskipun orang-orang Asy'ari ini inkonsisten, tidak konsisten dalam menetapkan dan menolak sifat-sifat ini. Buktinya mereka menetapkan Allah itu memiliki sifat ridha. Allah meridhai, tapi mereka menolak Allah itu mencintai. Kenapa demikian? Karena mereka mengambil akidah mereka
dari ilmu kalam. Ilmu kalam itu ya nyerempet-nyerempet dengan ilmu filsafat. Dan mereka lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil. Nah, ini yang membuat mereka jatuh kepada jurang kesesatan. Sehingga mereka menolak begitu banyak dalil yang membuktikan Allah itu mencintai. Dengan alasan apa? Tidak masuk di akal. Bagi mereka, ini dijelaskan oleh Ustadz Firanda ya, di buku beliau, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara keyakinan ahli sunnah dengan orang-orang Asy'ariyah. Bukunya tebal, sebagian dapat hadiah dari beliau, hafizahullah. Di situ beliau jelaskan bahwasanya keyakinan seperti ini diambil mereka dari keyakinan filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Ini sebenarnya penjelasannya panjang lebar, hanya saja kita singgung sedikit saja. Di antara keyakinan yang mereka adopsi dari keyakinan filosof Yunani, orang-orang ahli filsafat Yunani adalah Tuhan itu tidak boleh memiliki sifat yang bergerak. Tuhan itu harus statis. Karena kata mereka, makhluk dan alam semesta ini ibaratkan roda yang bergerak. Dan ketika roda itu bergerak harus ada yang menggerakkan. Dan hal ini tidak akan selesai. Sesuatu yang bergerak ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan, ada lagi yang menggerakkan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Maka untuk menyelesaikan masalah ini harus ada penggerak lain yang bersifat statis. Maksudnya adalah Tuhan. Itu Allah yang dimaksudkan. Kemudian diadopsi pemikiran seperti ini oleh ulama ahli kalam dari kalangan kaum muslimin. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Allah itu sifatnya statis. Tidak mungkin menerima sesuatu yang baru. Tidak mungkin melakukan sesuatu yang baru. Kira-kira mumet gak kayak gini? Karena ketika Allah menerima sesuatu yang baru, maka Allah adalah sama dengan makhluk. Karena makhluk memiliki sifat-sifat yang baru. Ini seperti murajaah pelajaran kita dulu ketika di Al-Azhar. Mumet. Orang-orang ahli kalam itu orang-orang yang jelimet. Mereka ketika ingin menetapkan Allah itu saja, Allah itu ada saja jelimet. Kalau kita bagaimana menetapkan Allah itu ada? Tinggal kita buka mata kepala kita, mata hati kita, kita melihat segala alam semesta ini matahari yang terbit tidak pernah terlambat dari arah yang tepat, terbenam di arah yang tepat, hewan-hewan yang semuanya tertata rapi dan tidak mungkin itu terjadi kecuali atas aturan Tuhan yang maha segala-galanya. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Selesai masalah. Namun mereka ketika ingin menetapkan Allah itu ada, mereka katakan alam semesta ini sifatnya adalah hadis, sesuatu yang baru. Adapun Allah adalah qadim. Qadim itu azali, sesuatu yang ada semenjak dahulu, tidak dimulai dari ketiadaan. Dan ketika Allah azali, maka Allah tidak mungkin dicipta. Allah adalah pencipta, maka alam adalah yang dicipta. Paham antum? Mumet. Ini dulu yang kita pelajari, mumet. Makanya tadi kita tegaskan bahwasanya Ahlus Sunnah keyakinan mereka mudah. Dari mana kita mendapatkan keyakinan? Dari Al-Quran, dari hadis, dan dari pemahaman yang benar dari salaful ummah. Imam mereka adalah para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim. Selesai masalah. Ketika datang kepada kita dalil meskipun terkadang tidak sesuai dengan nalar manusia, nalar kita yang terbatas, terima atau tidak? Terima. Di antaranya sifat nuzul, Allah turun ke langit dunia dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memposisikan diri, menerima dan meyakini bahwasanya Allah mencinta, sebagaimana Allah membenci. Allah memiliki sifat cinta dan Allah memiliki sifat benci, maka disitulah kita telah berkeyakinan seperti keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah, dan di sisi yang lain kita telah membantah keyakinannya orang-orang Asy'ariyah, orang-orang jelimet, orang-orang Asy'ariyah. Hadanallahu wa iyyahum. Kemudian kata beliau, hadis ini juga menunjukkan bahwa iman meliputi keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal perbuatan.
Ini merupakan mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Karena sesungguhnya iman itu adalah 70 sekian cabangnya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah ucapan lisan. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Apa ini? Lisan, perbuatan, atau keyakinan hati? Perbuatan. Sifat malu juga bagian dari cabang keimanan. Apa sifat malu? Amalan hati. Ini menunjukkan, ini hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, iman itu memiliki 70 sekian cabang. Ini maknanya. Padahal ini adalah kutipan dari hadis Nabi SAW. Yang paling tinggi adalah ucapan. Yang paling rendah adalah menyingkirkan amal perbuatan. Kemudian malu juga bagian dari cabang keimanan. Menunjukkan kepada kita sekali lagi tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bahwasanya iman itu ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan. Kata beliau, cabang-cabang yang berupa amalan lahir dan amalan batin ini semuanya masuk dalam makna iman. Semuanya masuk ke dalam keimanan. Barang siapa bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya, lalu menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, kemudian menyempurnakan orang lain, artinya berdakwah ya, dia tidak cukup saleh pada dirinya, namun dia juga merubah orang lain dengan dakwahnya, menasehatkan dengan nasihat kebenaran dan kesabaran, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Asr. Dia adalah mukmin yang kuat dan pantas mendapatkan kedudukan iman yang paling tinggi. Sedangkan barang siapa yang tidak mencapai kedudukan ini, maka dia adalah mukmin yang lemah. Jadi tolak ukur keimanan seseorang ada pada ilmu yang bermanfaat dan juga amalan-amalan saleh berkaitan dengan iman-iman yang dia lakukan. Dan apa yang beliau jelaskan di sini mengingatkan kita memori yang kita jelaskan pada pelajaran yang lalu tentang makna iman. Masih ingat atau sudah lupa? Iman kita jelaskan bahwasanya arti iman itu terdiri dari 5 nun. Masih ingat nggak 5 nun? Apa 5 nun? Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa'tiqadun bil jinan, meyakini dengan hati. Hati itu bahasa Arabnya jinan. Kemudian amalun, amal bahasa Indonesia, bil arkan. Arkan itu anggota tubuh. Ini nun yang keberapa? 3. Qaulun bil lisan, i'tiqadun bil jinan, wa amalun bil arkan. Lanjut. Yazidu bi ta'atir rahman, yazid itu bertambah. Taat ya. Rahman Allah. Kemudian yanqusu berkurang, bi ta'atish syaitan. Jadi bertambah dan berkurang. Ini makna keimanan. Mengulang lagi pelajaran kita yang telah lalu. Masih ingat ya? Masih insyaallah. Kemudian kata beliau rahimahullah, hadis ini termasuk salah satu dalil yang digunakan oleh para salaf untuk menerangkan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Bertambah atau berkurangnya keimanan itu disesuaikan dengan kadar ilmu yang bermanfaat, ilmu dan pengetahuannya tentang iman, serta sesuai dengan bobot amalan salehnya. Ilmu dan amal. Alkitab dan As-Sunnah telah menunjukkan tentang prinsip ini dalam banyak nas. Dalam banyak nas maksudnya dalam banyak hadis ya, dalam banyak hadis maupun dalam banyak dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis tentang Hanzalah yang mungkin sering kita sampaikan, bahwasanya Hanzalah mengeluhkan imannya tidak selalu kuat, imannya tidak selalu di atas. Ketika dia mendengarkan Nabi memberikan wejangan tentang neraka, ia merasakan seakan-akan neraka itu ada di hadapan mata beliau radhiyallahu anhu, Hanzalah Al-Asadi. Namun kemudian ketika pulang ke rumahnya,
bersenda gurau dengan istrinya, dengan anaknya, rasa takut itu hilang. Maka kemudian Hanzalah mengatakan, nah Hanzalah telah berubah menjadi seorang munafik. Demikian pula yang dirasakan oleh Abu Bakar. Namun kemudian Nabi mengingatkan, bukan demikian wahai Hanzalah. Kata Nabi, sa'atan. Maksudnya apa? Ya, iman seorang tidak mungkin selalu berada pada posisi yang paling puncak. Tidak mungkin. Sebagaimana kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka kami akan hilangkan kalian. Dan kami akan datangkan kaum lain yang berbuat dosa, kemudian mereka bertaubat, maka kami mengampuni dosa-dosa mereka. Artinya mungkin nggak manusia tidak berbuat dosa? Tidak mungkin. Orang-orang yang mengaku tidak pernah berbuat dosa itu orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak di hadapan Allah. Maka mudah bagi Allah untuk menghilangkan orang seperti ini digantikan dengan kaum yang lain. Maka benar kata Nabi, iman itu bertambah dan berkurang. Sa'atan. Terkadang naik, terkadang turun. Terkadang naik, terkadang turun. Maka ini maksud dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, dan ini menegaskan kepada kita kalau kita sadar iman itu kadang naik, kadang turun, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa muhasabah. Senantiasa apa? Muhasabah. Wajib. Dengan cara apapun, boleh jadi muhasabahnya setiap mau datang ke masjid. Kan ada momen ketika kita keluar rumah, kita niatkan sepenuhnya ini tujuannya menuju masjid. Bukan ingin kunjungan, bukan ini sekalian belanjain istri. Enggak. Tujuannya hanya untuk masjid. Saat itu kita tidak usah ngobrol sama orang lain. Itu waktu yang tepat untuk muhasabah. Sampai di masjid menunggu iqamah, jangan datang ke masjid pas iqamah. Terutama yang rumahnya dekat. Maka tunggu sebentar, dan saat momen seperti itu, momen ketenangan. Di saat itulah kita mendapatkan momen untuk muhasabah. Sebagian salaf ada yang sebelum tidur. Seperti kisah tentang lelaki Ansar yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Dia muhasabah setiap malam sebelum tidur. Ada enggak dendam yang dia sematkan kepada saudaranya semuslim? Dia hapuskan dendam itu. Ada enggak kebencian? Dia maafkan. Sebelum tidur, setiap malamnya. Bisa jadi seperti itu. Boleh jadi juga mungkin seperti ihtisabnya, seperti muhasabahnya Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah mengatakan kepada muridnya Muhammad ibn Abi Hatim, dan Muhammad ibn Abi Hatim ini adalah sekretarisnya Bukhari, Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, ma ataitu syai'an bighairi ilmin. Tidak ada satupun aktivitas yang aku lakukan kecuali ada sebab alasannya. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh Imam Bukhari karena ketidaksengajaan. Tidak ada. Semuanya dia lakukan dengan kesengajaan dan dia niatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka muridnya bertanya, saat itu Imam Bukhari sudah lelah mentakhrij hadis, meneliti hadis-hadis yang banyak. Beliau lelah dan beliau kemudian berbaring di atas ranjang beliau. Maka muridnya yang mengatakan kepada Imam Bukhari, mengatakan, aku dulu pernah mendengar engkau mengatakan, engkau tidak pernah berbuat satu perbuatan apapun kecuali di atas dasar ilmu. Tidak mungkin nggak sengaja, pasti ada sebabnya. Maka apa kiranya sebab engkau berbaring sekarang? Tujuannya apa? Maka kata Imam Bukhari, kata beliau, at'abtu nafsi, pada hari ini aku telah lelah. Wa hadza taghrun, ini adalah sebagai rangka, dalam rangka aku beristirahat untuk berjaga diri dari musuh yang akan menyerang. Jadi nanti ketika ada musuh yang akan menyerang, kata beliau, akhudhu ahibatan, aku sudah bersiap, badanku sudah segar, badanku sudah bugar, dan aku bersiap untuk berjihad kembali melawan musuh. Ada niatannya. Kapan beliau muhasabah? Setiap waktu, setiap aktivitas. Boleh seperti itu. Atau mungkin dengan cara-cara yang lain. Seperti Ahnaf ibn Qais malah lebih ekstrim ya. Beliau muhasabah diri. Kemudian ketika beliau mendapati diri beliau berdosa, beliau letakkan tangan beliau di atas misbah. Misbah itu apa? Lampu ya, tapi lampu zaman dulu bukan dari listrik. Api ya, beliau letakkan jari beliau di atas api. Kemudian beliau mengatakan hasin. Hasin itu maksudnya ya kayak sakit ya. Mungkin ya, atau aduh mungkin, atau yang semacamnya. Kemudian beliau mengatakan, ma hamalaka ala an sana'ta kada yauma kada.
Kenapa kamu berbuat dosa lagi? Kenapa maksiat lagi? Itu muhasabah. Ya silahkan pilih cara-cara yang kita bukan yang kita sukai ya, yang kira-kira mantap lah untuk mencegah kita dari kemaksiatan dan selalu mengingatkan kita tentang keimanan. Allahu alam, yang jelas wajib hukumnya untuk muhasabah. Apa alasannya? Kenapa demikian? Karena kita tahu iman itu tidak stagnan. Iman itu tidak selalu di atas. Namun terkadang iman bertambah, terkadang iman juga berkurang. Kata beliau rahimahullah, ketika Nabi mengunggulkan orang beriman yang kuat dibandingkan orang beriman yang lemah, maka dikhawatirkan ada orang yang salah sangka dan mengira bahwasanya terdapat celaan bagi orang beriman yang lemah. Artinya mungkin orang mengira orang yang mukmin yang lemah tidak ada kebaikan sama sekali. Makanya Nabi mengatakan wa fi kullin khair. Apa artinya? Pada masing-masing keduanya terdapat kebaikan. Kata beliau, di dalam kalimat ini terdapat faedah yang berharga, haqqan, benar. Yaitu hendaknya seseorang yang lebih mengunggulkan sebagian pribadi, ras, atau amalan di atas sebagian yang lainnya, jangan lupa untuk menjelaskan sisi keunggulannya tersebut atau menyebutkan keunggulan yang dimiliki oleh pihak yang lebih utama dan yang di bawahnya. Hal itu untuk menutup peluang celaan, dalam tanda kutip celaan berlebihan, celaan zalim kepada pihak yang kurang keutamaannya. Demikian pula dari sisi yang lain, apabila disebutkan tingkatan-tingkatan kejelekan dan perbedaan tingkatan kejelekan di antara keduanya, hendaknya setelah itu juga disebutkan kadar atau derajat yang sama-sama dimiliki oleh keduanya, baik dari sebab-sebab yang baik atau jelek. Hal semacam ini banyak terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Maksudnya apa di sini? Maksudnya ini penjelasan tentang ketika kita berhukum pada hal apapun, kita punya teman, dia melakukan kesalahan. Kita punya sahabat yang lain, dia jarang melakukan kesalahan. Maka hendaknya kita menghukum dengan adil. Dan banyak di antara kita yang tidak adil dalam berhukum. Dan Allah Azza wa Jalla, demikian Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk adil. Sekalipun orang yang kita hukumi itu melakukan kesalahan, contohnya dosa besar misalkan. Dosa besar contohnya seperti apa? Durhaka, menelantarkan orang tuanya misalkan yang sudah tua renta. Jahat gak? Jahat, biadab seperti itu. Namun jangan lupakan orang yang melakukan kesalahan itu mukmin atau tidak mukmin? Mukmin atau bukan mukmin? Mukmin. Iya, dia melakukan dosa besar, tapi dia tetap mukmin. Yang lebih kejam dari itu misalkan membunuh. Ini lebih kejam, biadab ini, seperti itu. Ini jahat luar biasa, membunuh. Namun apakah orang yang membunuh itu kafir misalkan? Kafir atau mukmin? Mukmin. Ini keadilan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ajarkan. Sebagaimana dalam ayatnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jika ada dua kelompok dari kalangan orang yang beriman saling bunuh, saling berperang. Apa kata Allah di sini? Dua kelompok penjahat luar biasa? Enggak. Allah katakan dari orang yang beriman. Kelompok pertama beriman, kelompok yang kedua juga beriman. Hanya saja iman mereka lemah dan mereka melakukan kesalahan, saling membunuh satu sama lain. Lihat di sini Allah ajarkan kita untuk tetap adil dalam berhukum. Demikian pula kata Nabi, Allah mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Titik? Tidak. Nabi katakan wa fi kullin khair. Pada keduanya terdapat kebaikan. Kita bawa dalam praktek kehidupan kita sehari-hari ketika kita menjadi seorang ayah. Kita menjadi pengadil bagi anak kita. Anak kita yang pertama, Masya Allah, luar biasa prestasinya dalam akademik. Anak kita yang kedua ya sekedarnya, bahkan mungkin nyaris, nyaris gagal dalam akademiknya. Tidak pintar menghafal, tidak pintar matematika. Apakah dia jelek 100%? Jawabannya enggak.
dia tetap anak Anda, dia tetap anak yang harus Anda sikapi dengan adil. Dan minimalnya dia masih manut sama Anda sebagai orang tua. Dia masih mau berbakti sama Anda. Pasti ada kebaikan. Maka jangan zalim ketika menghukum. Demikian pula ketika kita menghukumi istri misalkan, ya istri banyak salahnya, apalagi wanita, kata Nabi SAW, naqisatu aqlin wa din, akalnya kurang dan agamanya juga kurang. Agamanya kurang, akalnya kurang, maka pasti banyak. Jangankan wanita, laki-laki saja banyak salah yang akalnya lebih sempurna. Apalagi wanita. Tapi kata Allah tabaraka wa ta'ala, kalau kalian benci wanita-wanita kalian, dalam surat An-Nisa ayat 19, barangkali boleh jadi kalian membenci mereka dan Allah jadikan pada diri mereka terdapat kebaikan yang banyak. Namun mata kita belum bisa melihatnya. Maka ini mengajarkan kita untuk bersikap adil dalam bab apapun. Termasuk diantaranya kepada waliyil amri. Kepada pemimpin. Pemimpin kita siapa? Puncaknya Pak Prabowo, Pak Presiden. Hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah menjaga beliau. Wajib nggak dimuliakan? Wajib. Ini bukan sebagai penjilat ya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, mungkin kita sudah ikut orang-orang yang mencela pemimpin kalau ikut hawa nafsu. Namun kita selalu beramal berlandaskan dalil. Kata Nabi, siapa yang menghinakan pemimpin Allah di atas muka bumi, Allah yang akan menghinakannya. Maka kita jaga kemuliaannya. Apakah pemerintah kita dalam setiap keputusannya buruk 100%? Tidak. Sekalipun ada yang tidak sepakat, pasti ada kebaikan. Jangankan pemerintah kita yang ada kebaikan. Ada nggak kebaikannya? Ada, banyak kebaikannya. Di antaranya adalah syariat. Masih tetap tegak di atas negeri yang mulia ini. Antum bisa ngaji dengan mudahnya. Antum tidak ditangkapi. Ustadz antum tidak ditangkapi karena mengajarkan akidah salaful ummah. Tidak ditangkapi. Sementara di negeri yang lain hanya karena namanya Umar, Abu Bakar saja dibunuhi. Di negeri-negeri Syiah, di Suriah terutama sebelum diselamatkan oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah dahulu seperti itu. Padahal Nabi SAW sampaikan syiraru a'immatikum, seburuk-buruk pemimpin kalian adalah, kata Nabi SAW, yang kalian benci dia pun benci kalian. Ini benci-bencian sudah. Tidak ada kebaikan sama sekali. Wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian laknat dia dan dia pun laknat kalian. Udah enggak ada akurnya sama sekali rakyat sama pemimpin. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, boleh enggak kami memberontak? Kata Nabi SAW, lihat adilnya Nabi SAW. Kata Nabi, tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka masih mengizinkan kalian untuk menegakkan syiar ibadah sholat. Ini keadilan. Sekalipun ada kejelekan, pasti ada yang namanya kebaikan. Apa kata Nabi tadi? Wa fi kullin khair. Mengajarkan kita untuk adil. Setiap masing-masing dari mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, pada mereka berdua terdapat kebaikan. Tidak sepenuhnya jelek. Maka kata beliau selanjutnya, di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa kondisi orang-orang yang beriman itu berbeda-beda dalam hal kebaikan, dalam kecintaan kepada Allah, dan dalam menjalankan agamanya. Sesungguhnya mereka dalam hal itu bertingkat-tingkat. Dalilnya, kata Allah Azza wa Jal, walikullin darajatum mimma amilu. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka, kata penulis, terkumpul dalam 3 bagian. Yaitu yang pertama, orang-orang yang berlomba dan bersemangat untuk melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara wajib plus sunnah. Mereka orang yang meninggalkan yang haram dan makruh. Siapa mereka? Kalau dalam bahasa istilah agama, wari' atau zahid. Orang yang zuhud atau orang yang wara'. Ada 2 tingkatan. Wara atau zuhud? Tebak saja. Salah, tidak dosa insya Allah.
Wara apa zuhud? Salah. Zuhud. Tingkatan yang paling tinggi adalah zuhud. Dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang makruh. Dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang makruh. Bahkan dia tinggalkan perkara-perkara yang mubah, yang tidak bermanfaat. Perkara mubah yang tidak bermanfaat. Seperti misalkan apa? Mubah yang tidak bermanfaat. Main sama anak istri, manfaat. Itu diantara syariat. Itu diantara bentuk ibadah. Apa yang tidak bermanfaat? Main apa misalkan? Main game. Main game mubah nggak? Seandainya mubah ya, karena beberapa game di situ disisipi aurat wanita, kemudian kesyirikan dan macam-macamnya. Ini mubah, sebagian mubah. Namun ketika dia lihat tidak ada manfaat, maka dia tinggalkan. Maka orangnya dinamakan orang yang zuhud. Zuhud itu kata para ulama adalah tarku ma la yanfa'u fi akhiratihi. Meninggalkan apa yang tidak berguna untuk akhiratnya. Di antaranya adalah yang haram tidak berguna, tentu. Yang makruh tidak berguna, tentu. Yang mubah pun dia tinggalkan. Yang mubah pun dia tinggalkan. Jadi ini gambaran dari zuhud. Dan ini gambaran orang yang menempati derajat pertama dalam keimanan. Kata beliau, menyempurnakan amalan-amalan yang berkaitan dengan mereka secara langsung serta berhias dengan seluruh perangai yang sempurna. Ini dinamakan dalam Al-Quran sebagai sabiqun bil khairat. Orang-orang yang gemar berlomba dalam kebaikan. Kemudian golongan yang kedua adalah muqtasid. Orang-orang yang ya biasa-biasa saja, umumnya kebanyakan orang muqtasid, orang-orang pertengahan. Kemudian berikutnya kata beliau adalah al-muqtasidun. Apa al-muqtasidun? Orang-orang yang pertengahan. Yakni orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Maknanya dia mungkin masih melakukan yang makruh, mungkin masih dekat-dekat dengan yang syubhat. Ini orang-orang muqtasid. Orang yang ketiga, derajat paling rendah adalah zalimun li nafsihi. Yang berikutnya adalah orang-orang yang berbuat zalim. Zalimun li nafsihi terhadap diri mereka sendiri. Yakni orang-orang yang mengerjakan amal saleh, namun mereka juga mengerjakan amalan-amalan yang jelek. Orang-orang yang ahli tauhid, tapi masih maksiat. Ada banyak. Ahli tauhid namun masih bermaksiat. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Assalamah. Tiga gambaran ini, tiga golongan ini adalah tafsir dari surat Fatir ayat 32. Nanti silahkan dilihat surat Fatir ayat 32, penjelasannya apa yang beliau sampaikan di buku ini. Azan dulu. Dalam surat Fatir ayat 32, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Kata Allah tabaraka wa taala, lalu kemudian kami wariskan kitab ini yaitu Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Siapa? Kita semua. Allah berikan kepada umat ini keutamaan yang besar yaitu Al-Quran. Kemudian kata Allah, faminhum, di antara mereka, di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang zalim li nafsihi. Derajat yang paling terakhir ya. Orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri, mencampur adukan antara amal baik dengan amal buruk. Wa minhum muqtasid. Yang mana muqtasid? Yang bukan yang normal ya, yang biasa, yang umum lah ya, yang umum, orang-orang pertengahan. Kemudian wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka minhum sabiqun bil khairat,
derajat yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang berlomba dan bersemangat dalam melakukan kebaikan. Kalau kita perhatikan susunan ayatnya di sini kebalik dengan apa yang beliau jelaskan. Kalau beliau jelaskan tingkatan pertama untuk menunjukkan ini kemuliaannya, keimanan paling tinggi milik mereka. Adapun dalam Al-Quran kenapa kebalik? Pertama untuk menunjukkan kepada orang-orang yang zalim. Di antara mereka kata Allah ada yang zalim kepada diri mereka sendiri untuk menunjukkan kepada mereka bahwasanya Allah pun perhatian kepada orang-orang yang zalim. Agar orang-orang yang zalim ini tidak gampang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah letakkan pertama kali agar mudah bertaubat, agar melihat begitu besar sayangnya Allah, perhatian Allah kepada mereka. Lalu kenapa orang-orang sabiqun bil khairat? Derajat pertama Allah letakkan paling belakang agar mereka tidak mudah takabur, agar mereka tidak mudah congkak, tidak mudah sombong diri. Tidak boleh orang-orang yang unggul dibandingkan yang lain, kiai misalkan, atau mungkin hafiz misalkan, penghafal Quran, atau yang semisal merasa unggul dibandingkan orang lain, tidak boleh. Tidak boleh congkak. Maka Allah urutkan paling akhir agar mereka tidak mudah sombong. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ya, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian jangan terlalu bangga terhadap yang Allah berikan kepada kalian. Ada orang kaya bangga, ada orang unggul dalam ilmu bangga. Tidak usah terlalu bangga. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan congkak dalam surat Al-Hadid. Jadi Allah urutkan demikian. Makanya Allah tambahi orang-orang yang sabiqun bil khairat, kata Allah biiznihi, dengan izin dari Allah. Dari mana mereka bisa unggul dibandingkan yang lain? Dari taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa Allah mereka bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Jadi kemudian ini tafsiran dari surat Fatir ayat keberapa tadi? 32. Kemudian kata penulis, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam lanjutan hadisnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangat terhadap perkara yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. Ini suatu ucapan yang luas maknanya, bermanfaat dan mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Perkara-perkara yang bermanfaat itu ada dua, perkara agama dan perkara dunia. Seorang hamba membutuhkan perkara dunia sebagaimana ia membutuhkan perkara-perkara agama. Maka poros kebahagiaan dan taufiknya adalah pada semangat dan kesungguhan dia dalam meraih perkara bermanfaat agama dan dunianya. Diiringi dengan upaya meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. 3. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, semangat. Dan minta tolonglah kepada Allah. Tambah yang ketiga apa? La ta'jaz, jangan lemes. Jangan dikit-dikit, ngapal satu hadis, nggak nyangkut-nyangkut, lemes, tidur, akhirnya malas. Jangan, semangat pada apa yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Lalu kemudian minta tolong kepada Allah. Kata beliau, di saat seorang hamba semangat dan bersungguh-sungguh dalam perkara yang bermanfaat baginya, menempuh sebab dan jalannya, artinya ada ikhtiar ya, serta meminta pertolongan kepada Allah dalam memperoleh dan menyempurnakannya, maka hal itu menunjukkan kesempurnaan diri hamba tersebut dan sebagai tanda kesuksesannya. Sebaliknya, di saat ia tidak melakukan salah satu dari 3 perkara ini, maka ia terluputkan dari kebaikan sesuai dengan perkara-perkara yang luput darinya. Kata beliau, barang siapa tidak bersemangat di atas hal-hal yang bermanfaat, bahkan malas, ia tidak akan mendapatkan apapun. Kemalasan itu adalah pangkal dari kegagalan dan kesengsaraan. Sehingga orang yang malas itu tidak akan mendapatkan kebaikan, kemuliaan, dan tidak akan mendapatkan keutamaan baik agamanya maupun dunianya. Ketika seorang hamba bersemangat, akan tetapi pada perkara yang tidak bermanfaat, baik pada hal-hal yang mudarat atau luput dari yang meluputkannya dari kesempurnaan, maka buah dari semangatnya itu adalah kegagalan, terluput dari kebaikan
dan justru ia akan mendapatkan kejelekan dan mudarat. Berapa banyak orang yang bersemangat dalam menempuh jalan dan keadaan yang tidak bermanfaat, lalu ia tidak mendapatkan faidah dari semangatnya kecuali rasa lelah, payah, dan kesengsaraan. Dan di antara hal yang tidak bermanfaat yang kita lakukan adalah kita terlalu sibuk dengan cinta dunia. Bukan terlalu sibuk dengan dunia. Dunia itu bermanfaat bagi kita. Ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat adalah terlalu cinta kepada dunia sehingga melupakan ilmu agama. Maka dalam paragraf ini Syekh menegaskan kita pada dua hal. Yang pertama, jangan malas. Yang kedua, ketika kita tidak malas tapi sibuk, maka jangan sibuk pada hal yang tidak ada manfaatnya. Yang pertama tentang malas. Malas ini adalah penyakit. Malas ini adalah penyakit. Malas ini adalah senjata ampuhnya setan. Ya, setan ketika ingin menggoda manusia, menjauhkannya dari ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, apa yang dia lakukan? Dia akan membuat kita malas. Dengan cara apa? Menunda-nunda. Nanti saja. Toh masih jam 7 pagi. Salat duhanya nanti saja jam 11. Waktunya lebih utama karena saat itu sedang panas-panasnya. Kalau dalam hadis kan, unta itu ketika dalam panas-panasnya itu waktu yang afdal untuk salat duha. Nanti saja. Akhirnya sampai besok, sampai seminggu setelahnya nggak sholat duha. Itu diantara senjatanya setan. Dan diantara sifat jiwa kita yang jelek adalah kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa ini menyuruh kita kepada kejelekan. Di antara kejelekan itu adalah malas. Dan ini sifat dasar, sifat asli manusia. Sifat asli manusia mengajak kepada kejelekan. Di antara kejelekan adalah malas. Makanya kata seorang penyair, an-nafsu katifli, jiwa itu seperti anak kecil. In taraktahu syabba ala hubbir radai. Kalau kamu biarkan begitu saja, mengalir seperti apa bahasa orang? Mengalir seperti air, santai kayak di pantai. Mengalir seperti air, ikut arus seperti itu saja. Apa jadinya? Ya, anak kecil tadi ini yang masih bayi ini dia akan tumbuh dewasa masih ngempeng sama air susu ibunya. Wa in fatamtahu yanfatim. Tapi kalau kamu paksa dia untuk disapih, tahu disapih ya, dijauhkan dari air susu ibunya, dia akan dewasa. Ya sama seperti itu juga jiwa dalam diri kita. Kalau kita ikut arus begitu saja, malas jadinya. Tidak ada ilmu yang kita dapatkan, tidak ada amal saleh yang kita raih. Namun harus dipaksa untuk melakukan kebaikan. Malas datang kajian, paksa untuk kajian. Malas untuk menulis, paksa untuk nulis. Malas untuk murojaah, paksa untuk murojaah. Harus dengan paksaan. Kemudian celaan kedua di sini dari Syekh, kata beliau, jangan sibuk pada hal yang tidak manfaat. Dan banyak di antara kita yang sibuk, tapi sibuknya pada hal yang tidak manfaat. Boleh bermain bersenda gurau dengan istri. Bahkan kita disyariatkan untuk menjadikan sebagian waktu kita untuk itu. Namun jangan kita jadikan seluruh waktu kita untuk senda gurau. Ini tidak bermanfaat. Dan sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat ini sebenarnya adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan, Allah perintahkan kita untuk sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam teman-teman yang saleh. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Sabar berteman dengan orang-orang yang selalu ingat zikir pagi, zikir sore, pagi hari dan sore hari. Yuriduna wajah yang ikhlas, tulus karena Allah. Pegang tangan mereka genggam. Wala ta'du ainaka anhum, jangan berpaling. Turidu zinatal hayatid dunya, untuk mencari bagian dari perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan berteman berkawan mentaati teman-teman circle yang berpaling dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan kami jadikan urusan mereka penuh dengan kesia-siaan, hukuman.
Orang yang tidak bisa menjaga circle-nya, orang yang tidak bisa menjaga istiqamahnya dalam taat, maka Allah akan berikan, timpakan kepada mereka hukuman. Apa hukumannya? Allah buat dia sibuk. Sibuknya dalam hal apa? Tidak manfaat. Baru dia sadar ketika usianya sudah tua, baru dia sadar usianya sudah 40 tahun, dia sadar ternyata tidak dapat apa-apa. Dia sadar ternyata dia sudah jauh dari ilmu agama, begitu jauh sekali. Makanya kata Allah tabaraka wa taala, tafarraq li ibadati. Tafarraq li ibadati, fokus kalian untuk beribadah. Bahkan ketika kita cari nafkah pun harus dijadikan niatnya untuk ibadah. Jangan hanya untuk cari fulus, cari dunia saja. Fokus ibadah kata Allah. Kalau itu yang kalian lakukan, amla'u sadraka ghinan wa asuddu faqra. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, meskipun mungkin tangannya nggak megang apa-apa. Tapi hatinya kaya, minta-minta nggak? Enggak, hatinya kaya. Kata Nabi, ghina nafs. Kekayaan itu di sini, bukan dalam genggaman tangan. Kemudian kata Allah tabaraka wa ta'ala, aku akan tutupi dirimu, jauhkan dirimu dari kefakiran. Allah yang jamin, jaminan mutu. Kemudian kata Allah, wa illa taf'al, kalau kalian tidak mau melakukannya, masih saja tidak ikhlas, masih saja meleng dari siratal mustaqim, kata Allah, mala'tu yadaika syughlan, aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan. Sibuk kanan, sibuk kiri, tapi tetap miskin. Nah, ini hukuman orang-orang yang sibuk pada hal yang tidak manfaat. Perhatikan, itu adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Itu adalah hukuman dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaknya segera dia bertaubat kepada Allah, minta taufik dari Allah, dan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Lakukan apa yang manfaat baginya, kemudian dia segera minta pertolongan, perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu yang bisa kita sampaikan. Allah Ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.